Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waluddin, Prodi Ilmu Kelautan, Kampus TPR Kutai Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah tabel periodik. Tabel periodik adalah suatu cara menyusun unsur kimia yang disusun berdasarkan nomor atom, konfigurasi elektron, dan keberulangan sifat kimianya. Unsur disusun sesuai dengan kenaikan nomor atom. Tabel terbentuk standar terdiri dari kisi-kisi unsur dengan baris yang disebut periode dan kolom yang disebut golongan. Sejarah tabel periodik mencerminkan perkembangan pemahaman sifat-sifat kimia selama lebih dari 1 abad. Peristiwa terpenting dalam sejarah terjadi pada tahun 1869 ketika tabel dipublikasikan oleh Dmitri Mendeleev yang mengembangkan tabel berdasarkan pengembangan terdahulu oleh ilmuwan seperti Antoine Laurent de Lavoisier dan John Newlands. Tetapi hanya Mendeleev yang mendapat kredit untuk mengembangkannya. Zaman dahulu, sejumlah unsur fisika seperti platina, timah, dan seng telah dikenakan sejak zaman purba karena mereka ditemukan dalam bentuk alaminya dan relatif mudah ditambang menggunakan peralatan primitif. Namun gagasan bahwa terdapat sejumlah kecil unsur yang sama seluruh berasal dari sekitar 330 SM. Ketika filosof Yunani Aristoteles menyusulkan bahwa semua perbuatan dari campuran suatu atau lebih akar suatu ide yang sebelumnya dilontarkan pada filosof Sisilia Empedocles. 4 akar yang kemudian dinamakan unsur oleh Plato adalah tanah, air, udara, dan api. Antara Aristoteles dan Plato memperkenalkan konsep unsur. Ide-ide mereka tidak meningkatkan pemahaman kelaminan materi. Pada abad ke-19, John Wolfgang de Brenner pada tahun 1817, John Wolfgang de Brenner mulai memformulasi satu percobaan terawan untuk mengklasifikasi unsur-unsur. Pada tahun 1829 ia dapat membentuk beberapa unsur ke dalam kelompok 3 yang masing-masing kelompok beranggotakan 3 unsur yang memiliki sifat-sifat terkait. Ia memberi nama kelompok ini triad. Beberapa triad yang diklasifikasikan oleh de Brenner adalah klorin, bromin, dan iodin, kalsium, strontium, dan barium, belerang, selenium, dan thorium, litium, natrium, dan kalium. Dalam semua triad, berat atom unsur yang di tengah hampir dapat merupakan rata-rata berat atom 2 atom lainnya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang sejarah tabel periodik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bismillah. Baik, saya akan membaca cara membaca dan memahami struktur tabel periodik. 1. Membaca tabel periodik dimulai dari kiri atas ke kanan bawah. Unsur-unsur tersebut berdasarkan nomor atomnya. Semakin ke kanan dan ke bawah, nomor atomnya semakin besar. Nomor atom adalah banyak proton yang dimiliki atom unsur. Semakin ke kanan, kamu juga dapat melihat bahwa nomor massa setiap atom bertambah besar. Artinya, kamu dapat memahami berat unsur walaupun hanya dengan melihat letak pada tabelnya. Semakin ke kanan atau ke bawah, massa atom unsur akan bertambah karena massa atom dihitung dengan menjumlahkan proton dan neutron di setiap atom unsur. Jumlah proton bertambah besar unsurnya, yang berarti berat juga naik. Elektron tidak termasuk dalam massa atom karena dibandingkan proton dan neutron, elektron tidak berpengaruh banyak terhadap berat atom.
2. Memahami setiap unsur mengandung satu proton lebih banyak daripada atom di sebelah kirinya. Kamu dapat mengetahui ini dengan melihat nomor atom. Nomor atom tersusun dari kiri ke kanan. Unsur juga dipisahkan menjadi 3 kelompok. Kamu dapat melihat perkelompokannya pada tabel. Contohnya, baris pertama mencantumkan hidrogen yang memiliki nomor atom 1 dan helium yang memiliki nomor atom 2, namun kedua unsur terletak pada ujung tabel kiri dan kanan, melihat berada pada kelompok yang berbeda. Ketiga, kenali golongan atom yang memiliki sifat fisik dan kimia yang sama. Golongan ditujukan oleh kolom vertikal. Dalam banyak kasus, golongan dicarikan dengan warna yang sama. Hal ini membantumu mengidentifikasi unsur mana yang memiliki sifat fisik dan kimia yang mirip. Dengan demikian, kamu akan lebih mudah memperkirakan reaksi unsur tersebut. Setiap unsur pada golongan tertentu memiliki jumlah elektron yang sama pada orbital terluarnya. Semakin besar unsur hanya masuk ke satu golongan, namun hidrogen bisa dikelompokkan dalam golongan halogen atau logam alkali. Pada beberapa tabel, hidrogen muncul di kedua golongan tersebut. Dalam banyak kasus, kolom akan diberi nomor 1 sampai 18 baik di atas maupun di bawah tabel. Angka-angka tersebut dapat ditampilkan dalam angka Romawi 1A, angka Arab 1A, atau angka 1. Bacalah golongan atom mengikuti kolomnya dari atas ke bawah. 4. Perhatikan ruang kosong pada tabel. Selain berdasarkan nomor atom, penyusunan unsur-unsur ke dalam kelompok dan golongan juga mempertimbangkan sifat fisik kimia yang sama. Dengan cara ini, kamu akan lebih memahami cara setiap unsur bereaksi. Bertambahnya unsur kimia yang membuat pergolongan semakin sulit, sehingga tidak heran jika tabel periodik memuat ruang kosong. Contoh 3 baris pertama memiliki ruang kosong karena logam tersisi yang dimunculkan di tabel adalah unsur yang memiliki nomor atom 21. Demikian pula unsur Sengit 57 hingga 102 yang merupakan unsur bumi langka atau unsur tanah jarang digambarkan berpisah pada kanan tabel bawah. Perhatikan bahwa setiap baris tersebut periode. Semua unsur dalam satu periode memiliki jumlah orbital atom yang sama, yang nantinya akan dilintasi elektron. Jumlah orbital yang sesuai dengan jumlah periode. Tabel periodik memperlihatkan 7 baris, yang berarti terdapat 7 periodik. Sebagai contoh, unsur periodik 1 memiliki 1 orbital, sementara unsur pada periodik 7 memiliki 7 orbital. Dan banyak kasus periodik nomor 1 dan 7 sampai 7 dari atas ke bawah. Pada sisi kiri tabel, bacalah periodik unsur mengikuti baris dari kiri ke bawah. Bedakan antar logam, semilogam, dan non-logam. Kamu dapat lebih memahami sifat-sifat unsur dengan mengenali jenis unsur tersebut. Untungnya, sebagian besar tabel periodik menggunakan warna dan untuk mengajukan apakah unsur tersebut termasuk kelompok logam, semilogam, atau non-logam. Kamu akan menemukan unsur logam di kanan tabel, sementara non-logam di sisi kiri. Adapun kelompok semilogam terletak di antara logam dan non-logam. Ingatlah bahwa hidrogen dapat dikelompokkan dengan halogen atau logam alkali karena sifatnya. Oleh karena itu, wajar jika hidrogen dapat muncul di kedua sisi tabel atau berbeda warna. Unsur tersebut logam apabila mengilap terwujudnya pada suhu ruang, menghantar panas dan listrik, serta lunak dan elastis. Unsur dianggap non-logam apabila tidak mengilap, tidak menghantarkan panas atau listrik, dan keras. Unsur ini biasanya terwujud pada gas pada suhu ruang, namun bisa juga menjadi padat atau cair pada suhu tertentu. Unsur tersebut semilogam apabila memiliki gabungan sifat dari logam dan non-logam. Mempelajari unsur-unsur. 1. Kenali 1 sampai 2 huruf simbol unsur. Simbol biasanya terletak di tengah kotak dengan font besar. Simbol merupakan singkat nama
unsur yang telah dibakukan dalam berbagai bahasa. Ketika melakukan percobaan atau mengerjakan persamaan unsur, kamu mungkin akan menggunakan simbol unsur. Oleh karena itu, kamu harus membiasakan diri dengan simbol-simbol unsur. Simbol biasanya berasal dari kata Latin nama unsur, tetapi terkadang merupakan turunan dari nama yang banyak digunakan, khususnya unsur baru. Contohnya simbol untuk helium adalah He, yang merupakan singkatan dari kata yang sudah banyak dikenal tersebut. Namun simbol untuk besi adalah Fe, yang relatif sulit dikenali saat pertama melihatnya. Nomor 2, kenali nama lengkap unsur jika ada. Inilah nama unsur yang kamu gunakan bila harus menuliskan secara lengkap. Contohnya helium dan karbon adalah nama-nama unsur, dan dalam banyak kasus nama unsur terletak di bawah simbol, namun peletaknya bisa bervariasi. Beberapa tabel periodik mungkin tidak mencantumkan dalam nama lengkapnya dan hanya menggunakan simbol. Perhatikan nomor atom. Nomor atom biasanya terletak pada bagian atas kotak, bisa di tengah maupun di sudut kotak. Namun nomor atom juga dapat terletak di bawah simbol atau unsur nama unsur. Nomor atom diurutkan dari 1 sampai 118. Nomor atom terbentuk bilangan bulat, bukan desimal. Mengetahui bahwa nomor atom adalah jumlah proton di dalam atom. Semua atom dalam sebuah unsur memiliki jumlah proton yang sama. Berbeda dengan elektron, proton tidak bisa ditangkap atau dilepas oleh atom. Unsur akan berubah jika atom bisa menangkap atau melepas atom. Kamu juga membutuhkan nomor atom untuk mengetahui jumlah elektron dan neutron. Mengetahui bahwa unsur mengandung jumlah elektron yang sama dengan proton, kecuali jika unsur mengalami ionisasi. Proton memiliki muatan positif, sementara elektron memiliki muatan negatif. Oleh karena itu, atom netral tidak mengandung muatan listrik. Artinya jumlah elektron dan protonnya sama. Namun atom dapat melepas dan menangkap elektron yang membuat jadi terioniosasi. Ion adalah muatan listrik. Jika jumlah proton pada ion lebih banyak, muatan adalah positif yang bertanda positif di sebelah simbol ion. Jika jumlah elektron pada ion lebih banyak, muatan adalah negatif yang bertanda negatif. Namun tidak akan melihat tanda positif atau negatif jika suatu atom bukanlah ion. Menggunakan berat atom untuk menghitung neutron. Ketahuilah berat atom. Berat atom biasanya terletak di bawah kotak, di bawah simbol unsur. Berat atom merupakan gabungan berat vertikal pada inti atom, termasuk proton dan neutron. Namun, ion dapat mempersulit proses perhitungan. Dengan demikian, berat atom menunjukkan rata-rata massa atom unsur dan massa atom ionnya. Oleh karena beratnya rata-rata, kebanyakan atom memiliki atom terbentuk desimal. Walaupun berat unsur terlihat seolah-olah bertambah dari kiri ke kanan, kenyataannya tidak selalu seperti itu. Kedua, tentukan jumlah massa unsur yang sedang kamu pelajari. Kamu dapat menemukan nomor massa dan membulatkan massa atomnya. Fakta ini membuktikan bahwa berat atom merupakan rata-rata massa atom termasuk ion. Contoh, berat atom karbon adalah 12,011 sehingga dibulatkan menjadi 12. Demikian juga berat atom besi adalah 55,847 sehingga dibulatkan menjadi 56. Kurangi nomor massa dan nomor atom untuk menghitung neutron. Nomor massa dapat dihitung dengan menambah jumlah proton dengan jumlah neutron. Hal ini akan mempermudah perhitungan. Nomor massa dapat dihitung dengan menambahkan jumlah proton dengan jumlah neutron. Hal ini akan mempermudah menghitung jumlah neutron suatu atom, yaitu dengan cara mengurangi nomor massa dengan jumlah proton. Menggunakan rumus ini, neutron nomor massa proton. Sebagai contoh, nomor massa karbon adalah 12 dan memiliki 6 proton.
Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa karbon mempunyai 6 neutron karena 16 dikurang 6 sama dengan 6. Contoh lainnya, nomor massa besi adalah 56 dan memiliki 26 proton. Dengan demikian dapat diketahui bahwa besi memiliki 30 neutron karena 56 kurang 26 sama dengan 30. Isotop atom mengandung jumlah neutron yang berbeda sehingga berat atomnya berubah. Demikian penjelasan saya tentang mengenai cara membaca atom. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.